Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sudah miripkah saya dengan Raja Jawa? Raja yang penuh dengan kewibawaan, raja yang penuh dengan segala menunjukkan kegagahan, raja yang selalu menunjukkan adiluhurnya. Atau mungkin raja lain, yaitu raja dari Papua, Raja Ampat. Rajanya saja Ampat, apalagi kalau ada di pusat kerajaannya. Saudara-saudari yang terkasih, seorang raja yang dalam filosofi Jawa itu menunjukkan raja yang memakmurkan rakyatnya, yang membuat rakyat tenang, damai, yang membuat rakyat rela bekerja keras karena merasa dilindungi dan ditujukan kemakmuran untuk mereka. Tetapi ketika raja itu menjadi angkuh, menjadi raja yang selalu mencari keuntungannya sendiri, menjadi raja yang bengis, yang mengorbankan banyak orang demi keluarganya, demi seluruh kepentingan diri, demi memperkaya diri, demi mengamankan posisi dan jabatannya, itu menjadi raja angkara murka. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita dalam background filosofi kerajaan dimanapun sudah menjadi bengis, dan rupanya saya melihat filosofi di Jawa ada yang namanya Ratu Adil atau Satrio Piningit, seorang kesatria yang tersembunyi tiba-tiba muncul di tengah perang, di tengah kekacauan, di tengah penindasan, di tengah ketidakadilan, di tengah di mana kekacauan sistem sosial dan ekonomi, di mana orang merasa tidak nyaman, dan itu pun juga pemimpin yang ditolak oleh segala alam, kosmos. Karena apa? Karena ternyata bencana di mana-mana. Penyakit-penyakit aneh-aneh muncul di situ. Maka ini menjadi tanda penolakan oleh kosmos, oleh orang-orang di sekitarnya atau rakyatnya, termasuk juga alam sekitar. Maka di balik itu, menurut surat ramalan dari yang ditulis oleh Ronggo Warsito, yaitu ramalan tentang Jongko Joyoboyo, maka kemudian akan muncul satu tokoh yang menjadi penyelamat Mesias, yaitu Ratu Adil, untuk membereskan masalah itu. Di dalam pemerintahannya nanti akan ada aman, damai, semua masyarakat taat dan hidup teratur. Karena apa? Karena merasa dilindungi, bahwa seluruh kebijakannya diarahkan untuk kemakmuran rakyatnya, dan itulah Mesias. Di beberapa tempat saya pernah ditugaskan, itu juga mengalami konsep yang sama. Kalau di Jawa ini berkebudayaan Muslim karena kebanyakan mayoritas, dan yang tertua dalam kerajaan atau negara kita adalah Muslim. Di Filipina itu ada Ratu Adil di beberapa pinggiran, yaitu di daerah sering disebut provinsi, dan di situ mereka juga menunjukkan ada harapan untuk Ratu Adil, yaitu mereka yang dari background Kristiani karena mayoritas Kristen. Ketika ada di Sri Lanka mayoritas Buddha, maka di situ pun ada juga konsep Ratu Adil ketika terjadi kekacauan di mana-mana, dengan background tentu saja teologi Buddhis, dan di situ muncul suatu gerakan untuk memunculkan Ratu Adil, Mesias ini. Rupanya konsep Mesias ini sudah ada sejak perjanjian lama, di zaman Musa, bahkan seterusnya. Akan muncul Ratu Adil itu kemudian zaman Yesaya dituliskan, dikatakan bahwa Mesias akan datang. Dia
yang akan diurapi oleh Tuhan untuk membawa kabar baik bagi orang yang sedang berduka, penglihatan bagi yang buta, orang bisa berjalan bagi yang lumpuh, bagi tahanan menjadi pembebasan, dan menjadi tahun rahmat Tuhan, Yubelium, sebagaimana gereja kita mencanangkan tahun 2025 ini sebagai tahun Yubelium. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang tahun Yobel itu, Mesias yang tersembunyi. Tadinya tidak ada yang mengenal Yesus dengan secara terus terang dan viral di masyarakat. Tetapi Yesus suatu saat pulang ke kampung halamannya, dia kemudian seperti biasa datang ke rumah ibadat dan dia membaca kitab itu. Maka diberikan kitab Nabi Yesaya, lalu Yesus membacakan semua itu. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena ia telah mengurapi aku untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk melepaskan tawanan, untuk memberikan penglihatan bagi orang buta, dan untuk memberikan tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan. Setelah itu Yesus menutup kitab itu dan mulai berbicara. Pada saat sekarang ini digenapi nas yang Anda dengar tadi, yaitu sewaktu kamu mendengarnya. Orang-orang percaya, tetapi di balik itu mereka mulai protes. Siapa dia? Anaknya Yusuf, anaknya Maria, tukang kayu. Apakah dia Mesias? Lalu orang-orang pun tidak percaya. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang menjadi Ratu Adil Mesias rupanya menjadi mimpi pengharapan bagi orang-orang di sekitarnya ketika orang-orang itu mengalami penindasan. Dan ketika kita tahu bahwa kemudian Yesus pada zamannya juga menemukan masyarakat yang berbeban berat dengan tuntutan-tuntutan agama, tuntutan-tuntutan politik, dengan segala yang menjadi beban mereka. Maka kemudian datanglah Mesias, nas kitab Nabi Yesaya ini. Lalu ramalan itu sungguh terwujud, yaitu ketika Yesus membacakan, karena dialah yang diurapi oleh Tuhan, dialah Mesias itu. Ciri-ciri untuk menjadi Mesias adalah orang-orang yang membawa kedamaian, membawa persahabatan, membawa sukacita bagi orang yang berbeban berat. Tahanan dilepaskan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang berbeban berat bisa merasakan kelegaan. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Maka mari kita gali semangat Mesias ini di dalam tahun rahmat Tuhan 2025 ini. Tahun Yubelium, Yobel, di mana setiap beban diringankan. Di mana kita yang mungkin mempunyai beban, masalah yang kadang-kadang penuh dengan berat dan penuh dengan masalah yang tidak bisa dipecahkan, sekarang kita berharap kepada Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, atau mungkin kita juga diundang untuk membawa semangat Mesias itu, mungkin dalam hal yang kecil saja, meringankan beban kita di sekitar kita, membawa mereka semua yang berbeban berat menjadi ringan, mendengarkan mereka, memberikan mereka sapaan-sapaan, bahkan mungkin bisa membuat mereka semua, orang-orang di sekitar kita, tidak ada yang putus asa. Benih yang terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang berkedip tidak akan dimatikannya. Maka saudara-saudari, mari kita mencoba merenungkan kedatangan Mesias di dalam hidup kita yang mengangkat kita untuk berpengharapan sebagai anak-anak Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.